Shalom teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman semua? Baik. Puji Tuhan. Kak Fiona gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Kita juga bersyukur karena Tuhan sudah mengizinkan kita untuk berkumpul pada siang hari ini untuk ibadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, pada siang hari ini kami akan memulai ibadah, kiranya dapat berjalan lancar dan dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk memulai pada hari ini, mari kita angkat pujian mukjizat itu nyata. Teman-teman, saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama angkat satu pujian firman kita bagi kakiku. Jalanku
Ya. Mari teman-teman, sebelum kita membuka, membaca, serta memegang sebagian dari firman Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati kita, meminta penyertaan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan anugerah yang masih boleh kami rasakan dalam keseharian kami hari ini, dari pagi hingga siang hari ini, dan khusus ketika pada saat ini kami boleh menerima kesempatan untuk dapat bersekutu bersama dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami mengucap syukur. Dan jikalau dalam kesempatan ini pun kami hendak membuka, membaca, serta merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Roh Kudus juga boleh dapat menjadi sahabat kami, dan supaya kami tahu apa yang Engkau perkenankan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 14. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Kami ya, saya bacakan untuk kita semua. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapatkan balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sampai sedemikian jauh bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tapi juga memeliharanya dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman, di usia-usia seperti teman-teman, saya yakin sudah banyak yang mulai berpacaran, berpasang-pasangan. Walaupun mungkin di sini masih ada yang jomblo, ya nggak apa-apa juga sih, kan pilihan ya. Tapi di usia-usia seperti kalian mulai ada rasa-rasa untuk kemudian mulai berpacaran, berpasangan. Dan dalam dunia berpasangan, kita mengenal sebuah istilah. Kalau misalkan sepasang kekasih, ya, saking bucinnya, saking dekatnya sama pasangannya, kemudian kita suka mengatakan, wah, dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak, dunia milik kita berdua. Karena mereka saling berusaha-usahaan, saling menikmati kehidupan seolah-olah nggak ada orang lain, cuman mereka berdua aja. Nah, teman-teman, situasi seperti itu, yang ketika kita merasa dunia hanya milik kita saja, yang lain itu cuma ngekos, ya. Itu juga
bukan hanya dialami ketika mungkin kita kasmaran tentu saja, tapi ada banyak hal yang bisa membuat kita merasa bahwa dunia kita ini hanya milik kita saja, atau hanya milik kita dan sesama kita yang dekat dengan kita, orang-orang tertentu yang berada di lingkungan kita. Hari ini kita membaca ketika Yesus memberikan nasihat tentang bagaimana kita mengundang orang, siapa yang mesti diundang, siapa yang tidak. Nah, tapi perikop kita pada hari ini yang cuma hanya 3 ayat ini sebetulnya merupakan rangkaian dari atau tidak terpisah dari 2 perikop sebelumnya. Dari pasal 14 ayat pertama sampai ke yang bacaan kita. Di mana Yesus, dalam kesempatan apa Yesus mengungkapkan nasihat ini, memberikan petuah bagaimana kita harus mengundang. Ya, pada pasal 14 ayat 1. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Jadi, Yesus mengatakan hal itu ketika Yesus sedang berada dalam pesta perjamuan bersama dengan atau dalam rumah kediaman salah satu pemimpin dari orang-orang Farisi. Siapa orang-orang Farisi? Petinggi-petinggi keagamaan. Dan ini bukan cuma orang Farisi, tapi salah satu pemimpin dari orang-orang Farisi. Maka kita bisa bayangkan dia adalah orang yang memiliki jabatan, yang memiliki status yang cukup tinggi. Dan kalau dalam lingkungan kehidupan sebagai umat Yahudi pada waktu itu, ketika agama, kebudayaan, sosial masyarakat semua menyatu menjadi satu, maka pemimpin keagamaan juga merupakan status yang tinggi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sosial, termasuk juga mungkin kehidupan ekonomi dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang ditinggikan, yang memiliki status yang tinggi. Dan Yesus dalam kesempatan itu, ketika dia hadir dalam pesta itu, sudah pasti yang hadir di sana juga adalah orang-orang yang penting. Mereka yang juga pejabat-pejabat, imam-imam, orang-orang penting, orang-orang kaya, dan sebagainya. Dan dalam kesempatan itu, di tengah lingkungan orang-orang penting itu, orang pentingnya di dalam masyarakat, Yesus menggunakan kesempatannya untuk mengingatkan mereka, untuk melawan apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi status quo, hal yang terjadi, hal yang dialami oleh mereka. Pertama, dalam perikop yang pertama, dia menguji mereka. Bagaimana, apakah pandangan mereka tentang hari Sabat? Dia tahu sebetulnya pasti, karena sebagian besar orang pada saat itu berpikiran seperti itu. Dia bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika pada hari Sabat kita menjumpai orang yang perlu kita tolong dan sebagainya. Padahal hari Sabat mereka sedang merayakan perayaan. Tetapi untuk menolong orang nanti dulu, kita lihat peraturannya dulu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang menguntungkan mereka, jalan aja. Mereka tetap mengembalakan ternak dan sebagainya, nggak pernah protes. Tapi ketika melakukan kegiatan yang dimaksudkan untuk orang-orang kecil, mereka baru melihat peraturan-peraturan. Yang kedua, dalam perikop yang kedua, ketika dalam pesta pada waktu itu ada susunan kursi tempat duduk, dan kemudian yang paling penting yang paling depan, kemudian yang ke belakang semakin nggak penting. Tetapi kemudian Yesus menentang atau melawan bagaimana cara mereka hidup seperti itu, bahwa mereka mengutamakan orang-orang yang dianggap penting itu
adalah orang-orang yang kaya, yang punya jabatan dan sebagainya. Itu yang mereka utamakan. Tetapi Yesus kembali lagi mengatakan bahwa justru yang diutamakan oleh dirinya adalah orang-orang yang tersingkirkan, mereka yang sakit, mereka yang papa, yang miskin. Itulah yang harus diutamakan. Dan itu yang terwujud dalam kehidupan Yesus kan. Dia hadir untuk merangkul, menjangkau orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang sakit, yang dikucilkan, termarginalisasi, didiskriminasi, apalagi berdosa, dianggap berdosa, dihakimi oleh orang-orang. Maka sampailah kita pada perikop ketiga, perikop kita. Ketika Yesus dalam acara itu, masih dalam rangkaian acara itu, kembali melanjutkan gangguan-gangguannya terhadap orang-orang. Dia mengatakan, apabila engkau mengadakan perjamuan, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu yang kaya, yang punya jabatan, yang penting dalam tatanan struktur masyarakat yang senjang antara yang kaya, antara yang religius, antara pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat dengan orang biasa, dengan yang miskin dan sebagainya. Karena dalam pesta itu mestilah yang hadir mereka-mereka itu. Dan dalam situasi seperti itu Yesus mengatakan, jangan mereka yang kamu ambil. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena mereka hidup dalam menara Gading. Teman-teman tahu menara Gading bukan menaranya Gading Martin ya, atau menara terbuat dari gading. Tetapi menara Gading sebuah ungkapan bahwa mereka hidup dalam skup mereka aja, dalam bubble, dalam lingkaran mereka. Mereka menjadi sebuah komunitas yang eksklusif antara orang-orang penting, orang-orang kaya yang memiliki jabatan. Dan oleh karena itu Yesus memberikan nasihat supaya mereka tidak hidup bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak hidup untuk kepentingan mereka sendiri. Kenapa? Karena ketika mereka mengundang orang-orang itu, yang mereka hanya bergaul dengan orang-orang itu, mereka hanya berbagi kebaikan, mereka hanya saling memberi dan mengharapkan pemberian dari orang-orang yang sudah kaya. Maka dalam lingkungan itu yang kaya akan semakin kaya, tetapi yang miskin akan semakin tertinggalkan. Mereka bersenang-senang, mereka berfoya-foya dalam lingkaran mereka, sedang rakyat menderita ketika pada waktu itu terjadi penjajahan oleh bangsa Romawi. Mereka bahkan mengeruk keuntungan dari masyarakat dan menikmatinya sendiri. Kita tahu bahwa kekuatan agama juga menjadi salah satu kontrol bagi penjajah, bagi masyarakat. Mereka dikontrol, pemuka-pemuka agama menjadi kaki tangan, diberikan otonomi, dibangunkan bait Allah supaya mereka bisa taat. Mereka merasa diberikan kebaikan oleh para penjajah dan mereka tidak melawan. Dan mereka menikmati kenyamanan itu menjadi boneka bagi para penjajah. Sedangkan rakyat mengalami kesusahan, mengalami penderitaan akibat penjajahan. Mereka eksklusif, mereka hadir bagi diri mereka sendiri. Dan Yesus hendak mendobrak semua itu. Dia hendak mendobrak sekat-sekat yang ada, kelas-kelas sosial. Dan dalam kehidupan kita hari ini, banyak hal yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang eksklusif gitu ya, yang merasa dunia milik kita saja. Yang lain hanyalah penumpang gelap. Walaupun ada yang kulitnya terang, tapi tetap penumpang gelap. Hanya kita yang punya. Ada banyak hal yang bisa membuat kita merasa kita hidup dalam bubble, membuat kita hidup dalam lingkup kita sendiri, dalam menara gading kita sendiri. Ada jabatan sebagai pengurus, ketua OSIS, apa dan sebagainya. Popularitas, senioritas, kita merasa diri kita lebih tua, lebih
duluan, berada di tempat ini, berada di sana, berada di sini. Kekuasaan, ketika kita memegang kekuasaan. Hal-hal itu bisa menjebak kita dan membuat kita hidup terkotak-kotakan. Apakah kemudian nggak boleh KSM berarti punya grup pertemanan kita sendiri? Tentu saja boleh ya. Kita kan memiliki teman yang cocok dengan kita, sahabat yang cocok dengan kita, tempat kita nyaman untuk berbagi. Itu adalah sebuah anugerah juga yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita bisa memiliki teman yang dekat dengan kita, tempat kita berbagi. Nah, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Yang kakak maksudkan adalah bagaimana ketika kelompok kita, ketika gerombolan kita, grup kita, geng kita, membuat kita menjadi orang yang eksklusif, yang melupakan bahwa kita ini hidup bukan hanya sendiri, atau berdua, atau bertiga, atau berlima. Tetapi kita hidup bersama-sama di dunia ini, berbagi ruang, berbagi kehidupan. Maka jangan sampai gelembung pertemanan kita berdasarkan jabatan, popularitas, senioritas membuat kita terpisah, tersekat dengan rekan-rekan kita yang lain, menghalangi kita untuk berbagi ruang, berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi tangis dengan mereka, orang-orang yang di luar kelompok kita, di luar geng kita, di luar circle kita. Ribet ya. Jadi kalau kita hari ini bicara tentang berbagi ya, nggak ada ya. Tema kita hari ini bicara tentang berbagi, maka berbagi itu bukan hanya tentang amal gitu ya, memberi gitu ya. Oh kasihan gitu memberi, tapi berbagi juga adalah tentang bagaimana kita melihat bahwa kita hidup dalam ruang-ruang, dalam sekat-sekat, dan berusaha untuk mendobrak tembok, mendobrak sekat-sekat yang ada, dan membangun jembatan agar kita bisa bersama-sama hidup, merayakan kehidupan bersama-sama, berbagi, saling melengkapi, saling mengisi-ngisi ruang kelemahan kita, sehingga kita menjadi masyarakat, menjadi kelompok, menjadi gerombolan orang-orang manusia yang semakin diperkaya dan semakin dikuatkan dan semakin menguatkan, saling berbagi, saling menemani, saling bersahabat. Amin. Dipersilakan berdiri. Kita akan bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat untuk mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk. Ya, mari teman-teman kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih beroleh kehidupan dan masih beroleh kesempatan untuk bersekutu, berkumpul dengan teman-teman kami. Terima kasih atas segala kelimpahan yang masih boleh Engkau nyatakan, masih boleh Engkau berikan kepada kami dan masih boleh kami rasakan. Untuk itu, dalam segala kelimpahan kami itu, kami hendak memandang kepada sesama kami. Kami hendak berdoa bagi mereka. Kami hendak berdoa, untuk itu kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami hendak berdoa ketika kami teringat saat ini juga kami berada dalam sebuah komunitas, dalam gereja kami GKI Temanggung. Biarlah Engkau juga sertai kami semua bersama-sama, terkhusus setiap komisi, bahkan komisi kami, LXP, komisi remaja, ketika kami boleh saling bersinergi bersama-sama dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja paguyuban kami, agar kami boleh dapat melakukan kegiatan-kegiatan dan setiap kegiatan kami juga boleh menjadi kegiatan yang baik, yang menjadi berkat dan memiliki guna bagi kehidupan bersama, kehidupan masyarakat yang lebih luas. Kami hendak berdoa bagi kami ya Bapak, anak-anak-Mu yang masih menjajaki pendidikan dalam sekolah-sekolah kami. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu ketika Engkau boleh menyertai kami dalam proses belajar kami, dalam ujian-ujian kami di sekolah. Kami mengucap syukur untuk setiap keberhasilan-keberhasilan kami. Untuk itu kami juga hendak berdoa agar Engkau selalu menyertai kami dalam pendidikan kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin bukan hanya cerdas, tetapi semakin dewasa dan semakin merdeka. Semakin tahu apa yang hendak kami lakukan, semakin tahu apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya kami dapat menemukan panggilan-panggilan hidup kami. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk orang-orang tua kami yang selalu menyertai kami, memberikan dukungan kepada kami, yang selalu menjadi saluran berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Untuk itu kami hendak berdoa juga bagi kesehatan mereka, dan biarlah Engkau juga sertai mereka dalam segala hal yang mereka jumpai, persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19, kami mengucap syukur untuk kondisi yang semakin membaik, dan jikalau kami mendengar ada kasus-kasus yang berdatangan, yang naiknya kasus-kasus COVID, biarlah Engkau bantu kami, terutama bantulah orang-orang yang bekerja dalam garda-garda terdepan, para tenaga kesehatan dan sebagainya, agar mereka semua boleh dapat bekerja dengan baik, agar mereka juga boleh dapat diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi, agar kami juga sebagai masyarakat semua juga boleh saling bersinergi untuk menjaga agar tidak terjadinya krisis-krisis yang menghasilkan korban-korban lagi dalam kehidupan kami. Kami boleh tahu dan mengerti pada akhirnya apa artinya solidaritas, apa artinya saling bergandengan tangan menghadapi masalah-masalah. Biarlah kami boleh jadi semakin dewasa. Ya Bapa, kami hendak berdoa ketika kami teringat banyak sekali kekerasan, ketidakadilan, peperangan, perampasan hak hidup yang masih terjadi dalam lingkungan kami, dalam kehidupan kami di muka bumi ini, di berbagai banyak tempat. Biarlah Engkau yang sertai terus mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang dirugikan akibat ulah-ulah yang tidak bertanggung jawab. Biarlah Engkau selalu ada bersama dengan mereka, dan bahkan jikalau Engkau memberikan kami kesempatan dan kekuatan, biarlah kami juga boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu, menyapa setiap orang-orang yang membutuhkan di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami hendak menyerahkan seluruh pergumulan kami yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi Kau tahu kami semua dan Kau menyertai kami selalu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ini hanya dalam tangan kasih-Mu, dan demi Yesus Kristus kami daraskan doa kami. Amin.
kasih buat Kak Asem yang sudah membawakan firman. Buat teman-teman yang ada di sini, persembahan bisa ditaruh di guci sebelah sini. Buat teman-teman yang ada di rumah bisa kumpulin persembahan di rumah, terus nanti kalau ada waktu bisa dikumpulin dibawa ke gereja. Sambil membawa persembahan, mari kita angkat pujian, Ada Satu Sobatku. Saat ini kita akan menerima berkat. Ayat berkat diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 yang berbunyi, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan setengah dari apa yang kami punya, kiranya itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan memberkati aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya ya Tuhan. Dan juga berkati perjalanan kami dari tempat ini sampai pulang nanti dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Gak kerasa kita udah di akhir ibadah. Buat menutup ibadah pada hari ini, mari kita angkat pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sambil bangkit berdiri. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.